Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini masih berkisah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim melakukan perjalanan dari Palestina mencari Nabi Ismail, sang anak. Dicarilah ia dan Nabi Ibrahim kemudian menemukan Ismail sedang duduk seorang diri. Ia sedang merawat anak panahnya di bawah sebuah pohon rindang di dekat mata air Zam-Zam. Ketika dilihatnya, sang ayah sedang berjalan menuju tempat ia berada. Berdirilah Nabi Ismail dengan wajah berseri-seri menjemput sang ayah Nabi Ibrahim. Berpeluk-pelukanlah sang ayah dengan putranya untuk memuaskan rasa rindu mereka berdua. Usai menceritakan keadaan pribadi, rumah tangga dan kesehatan masing-masing, Ibrahim menyampaikan maksud dan tujuannya. Beliau telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah Al-Musharrafah di atas sebuah anak bukit. Ismail menyambut baik pemberitahuan ayahnya itu, seraya menandaskan kesanggupannya untuk membantu, mendampingi ayahnya untuk melaksanakan tugas mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah kedua hamba Allah itu, Ibrahim dan putranya Ismail, untuk membangun Baitullah, untuk membangun Ka'bah. Alat-alat dan bahan bangunan disiapkan. Tanah digali untuk landasan bangunan. Tembok dibangun hingga mencapai ketinggian. Sehingga setelah tembok Ka'bah itu dibangun dan cukup tinggi, sehingga tangan Nabi Ibrahim tidak dapat menjangkaunya, ia memerintahkan Nabi Ismail untuk mencari batu besar untuk menjadi tumpuan kaki Nabi Ibrahim. Untuk mencapai puncak tembok yang sudah meninggi itu, Ismail membawa sebuah batu. Dengan batu itu Ibrahim dapat mencapai puncak yang tinggi dari tembok yang dibangunnya itu. Batu itu disebut Maqam Ibrahim, yang berbekas padanya kaki Nabi Ibrahim. Dengan giatnya, kedua hamba Allah itu tanpa pertolongan dan bantuan orang lain menyelesaikan bagian demi bagian dari pembangunan Ka'bah sehingga selesai seluruhnya, berdiri tegak sesuai dengan perintah Allah kepada Rasulnya. Maka berserulah Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat bangunannya rampung dengan sempurna. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Kisah Nabi Ibrahim yang ada hubungannya dengan Nabi Ismail dalam Al-Quran diceritakan sebanyak 30 ayat dalam 5 surat. Di antaranya ada dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai dengan 41. Kemudian ada lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 125 sampai ayat 128. Dalam surat Al-Baqarah 125, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin
wal 'akifina warruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yakni Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadilah sebagian makom Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Dilanjutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma addarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentosa, dan berikanlah rizki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Masih surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membangun dasar-dasar Baitullah beserta Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Demikianlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, membangun dasar-dasar Ka'bah sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Dari situ kita dapat melihat bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah peletak dasar, peletak batu pertama berdirinya Ka'bah Al-Musharrafah. Mudah-mudahan kita sebagai anak cucu Ibrahim dan Ismail dapat melanjutkan peribadatan di Ka'bah Al-Musharrafah, baik dengan melaksanakan ibadah haji atau Ka'bah Al-Musharrafah sebagai kiblat bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Ke kiblat itulah, ke Ka'bah itulah umat Islam menghadap dalam sholatnya, yang hakikatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang mendirikan sholat, dan juga anak cucu kami, dan terimalah doa kami ya Allah. Demikian sekilas tentang Nabi Ibrahim dan Ismail yang menjadi peletak batu pertama, meletak dasar-dasar Ka'bah Al-Musharrafah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.